Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan pesantren kilat di hari yang ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, Ustadz Agus akan menyampaikan materi tentang sirah nabawiyah, yaitu tentang masa kecil daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilewatkan oleh beliau dengan luar biasa di tengah masyarakat jahiliyah. Beliau tidak mengikuti adat tradisi jahiliyah. Sama-sama kita ketahui dulu di zaman beliau masih kecil orang-orang jahiliyah menyembah patung, menyembah pohon, menyembah api, kemudian bermain judi, meminum khamr dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya, tidak mengarahkan nabinya untuk melakukan hal-hal tersebut. Maka anak-anak sekalian, itu merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap nabinya yang mulia sejak dari ia kecil. Anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tahun 571 Masehi, atau biasanya kita lebih mengenalnya dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau 21 April 571 Masehi. Jadi anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah dengan keadaan yang luar biasa, berbeda dari anak-anak sebayanya. Ketika lahir, Rasulullah sudah dilahirkan dalam kondisi terhitan, tali pusarnya sudah terputus, dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang ada ketika kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setelah lahir, beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari usia lahir sampai dengan usia 4 tahun. Ada satu kejadian penting ketika Rasulullah dilawat oleh Halimah As-Sa'diyah. Beliau didorong oleh dua orang berbadan besar ke tanah. Dadanya kemudian dibelah dan diambillah daging hitam dari dadanya, kemudian ditutup lagi dadanya oleh kedua orang yang berbadan besar itu. Dan kedua orang tersebut adalah malaikat yang membersihkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diganggu oleh syaitan laknatullah alaihi. Kemudian setelah usia 4 tahun dikembalikanlah Nabi Muhammad kepada ibundanya Aminah,
Dari usia 4 tahun sampai 6 tahun dirawat oleh ibundanya, dan usia 6 tahun ibunda Aminah meninggal dunia ya. Jadi ketika usia 6 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak memiliki ayah dan juga sudah tidak memiliki ibu ya. Bayangkan usia 6 tahun tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Maka dirawatlah beliau oleh kakeknya sampai usia 8 tahun, yaitu Abdul Muthalib ya. Seperti sudah dijelaskan oleh Ustaz sebelumnya bahwasanya Abdul Muthalib ya, nama aslinya adalah Syaibah. Maka anak-anak sekalian ya, setelah sampai usia 8 tahun dirawat oleh Abdul Muthalib, Rasulullah diserahkan kepada Abu Thalib karena usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia. Di bawah pengasuhan Abu Thalib inilah Rasulullah banyak belajar, banyak pengalaman yang beliau dapatkan. Usia 8 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengembala domba atau kambing, ya, menggembala domba atau kambing. Bayangkan usia 8 tahun Rasulullah menggembala domba atau kambing. Kalian sudah berani belum kelas 1, 2, 3? Belum tentu ya. Karena sulit. Coba nanti kalau misalnya datang lebaran haji ya, lebaran Idul Adha ya, coba kalian ya ambil satu kambing, terus kalian arahkan, kalian tarik sama kalian ya. Arahkan supaya kemana mau kalian, pasti susah. Nah, Rasulullah usia 8 tahun ya, sekitaran usia sekarang kalau kalian kelas 2 ya atau kelas 3 ya, itu sudah menggembala kambing. Artinya kalau menggembala itu jumlahnya yang sangat banyak, bukan sedikit ya. Usia 8 tahun ya, luar biasa. Dan anak-anak sekalian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ya menjadi seorang pengembala domba atau kambing. Jadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, semua nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad ya, semuanya adalah pengembala kambing atau pengembala domba ya. Nabi Musa alaihissalam mulai menggembala domba usia 30 tahun ya. Nabi Musa itu dirawat oleh Fir'aun ya, di kerajaan Fir'aun. Ketika usia 30 tahun keluar dari kerajaan ya, menyeberang dia ke arah Palestina ya, menggembala kambing di sana selama 10 tahun sampai diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama, pengembala kambing domba ya. Jadi dengan hikmah Allah semua nabi-nabi pernah menggembalakan kambing atau domba. Apa hikmahnya? Ulama katakan, ulama simpulkan ya, pengembala kambing ini akan mendapatkan sifat sabar ya. Bagaimana dia mengirim kambing-kambing atau domba-dombanya ke padang rumput dengan jumlah yang banyak ya. Jangan sampai ada satu domba pun yang keluar daripada rombongan domba-domba tersebut. Dan ini membutuhkan kesabaran. Melatih juga jiwa kepemimpinan ya. Dan di sisi lain ketika domba-domba ini sedang makan, maka dia cukup menunggu. Dan dalam menunggu domba-domba yang makan ini ya, pengembala domba bisa bertafakur kepada Allah, melihat langit ya, memikirkan kejadian langit, melihat pohon, memikirkan pohon ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat alam sekitarnya dan lain sebagainya, sehingga dia bisa bertafakur ya. Dan sisi yang paling penting dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pengembala domba, maka beliau dijauhkan dari hiruk pikuk ya, kebiasaan masyarakat jahiliyah ya, yang dimana masyarakat jahiliyah saat itu adalah orang-orang penyembah patung, orang-orang yang suka meminum khamar, orang-orang yang suka bermain judi ya, dan lain sebagainya. Segala macam kerusakan mereka buat ya. Maka Nabi Muhammad ya, dengan hikmah Allah menggembala domba beliau, tidak ikut serta dalam kegiatan tradisi jahiliyah. Maka anak-anak sekalian ya, pada usia 12 tahun ya,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Padahal sebelumnya beliau tidak pernah seperti ini, ya. Beliau ingin ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Padahal, ya, tadinya tidak dibolehkan. Kenapa? Perjalanan ke negeri Syam sangat jauh, ya. Butuh waktu berbulan-bulan. Saat itu tidak ada kendaraan mobil, tidak ada kendaraan motor, tidak ada kendaraan pesawat, ya. Jalan-jalan belum bagus seperti sekarang, ya. Alat telekomunikasi juga masih susah, ya. Jadi naik onta berangkatnya dan membutuhkan waktu perjalanan berbulan-bulan, melewati gurun-gurun pasir, bukit-bukit berbatu, ya, dan lain sebagainya. Maka atas pertimbangan Abu Thalib dan istrinya, Nabi Muhammad akhirnya diajaklah. Lalu apa? Ketika Nabi Muhammad, ya, akan sampai di negeri Syam, beliau beristirahat di bawah pohon kurma bersama kafilah Abu Thalib. Beristirahat di bawah pohon kurma itu ada seorang pendeta Nasrani, ya, pendeta Nasrani bernama Bahira yang saat itu berada di gereja. Beliau, ya, pendeta Nasrani melihat rombongan ini sepertinya istimewa. Awan menaungi mereka, ya. Pohon-pohon di tempat mereka beristirahat merunduk, ya. Batu-batu juga sama merunduk. Maka pendeta ini mengetahui bahwasanya pohon-pohon dan batu-batu hanya merunduk, ya, kepada seorang nabi. Artinya di dalam rombongan ini terdapat seorang nabi, dan pendeta ini memang tahu bahwasanya saat ini, tahun ini, ya, di saat itu merupakan tahun keluarnya nabi yang terakhir, nabi yang sudah ditunggu-tunggu oleh umat seluruh alam. Maka disambutlah rombongan kafilah Abu Sufyan ini, dipersilakan dijamu makan oleh pendeta Bahira ini di dalam gerejanya. Masuklah kafilah kecuali Nabi Muhammad menunggu di luar menjaga barang dagangan. Ketika makan sudah mulai, ya, dilihatlah satu-satu oleh Bahira. Tidak ada di antara orang-orang yang masuk ini tanda-tanda kenabian. Maka Bahira bertanya, apakah ada di antara kalian yang masih tertinggal? Maka mereka menjawab, ada, di luar sana ada seorang anak kecil, kami suruh menjaga barang-barang. Ya, maka Bahira keluar, ya. Kemudian Bahira mengajak Nabi Muhammad masuk ke dalam gereja, dan barang-barang ditunggu oleh kawan-kawan Bahira, ya, dari gereja. Dilihatlah Nabi Muhammad ini, dilihat dari matanya, dari alisnya, hidungnya, mulutnya, ya, postur tubuhnya, ya. Maka Bahira mengatakan, kaulah orangnya, kata Bahira, ya. Kaulah orangnya. Kenapa? Anak-anak sekalian, karena Nabi Muhammad SAW, ya, fisik beliau, ya, kemudian keterangan-keterangan tentang beliau itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, ya. Jadi orang-orang ahli kitab itu sangat mengenal Nabi Muhammad SAW dari ciri-ciri fisiknya, dari tahun kelahirannya, kemudian dari nasab keturunannya, ya, sangat mengenal. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ya. Orang-orang ahli kitab, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, ya. Itu luar biasa, saking detailnya, ya, ciri-ciri Nabi Muhammad disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tentunya kitab Taurat dan kitab Injil yang sekarang tidak otentik dengan apa yang sudah diturunkan Allah di masa lalu, ya, sudah banyak yang dirubah-rubah. Maka anak-anak sekalian, ya, Bahira meminta izin agar memeriksa punggung sebelah kanan Nabi Muhammad SAW, ya.
dilihat oleh Bahiro, ya, maka ditemukanlah daging menggumpal, ya, berwarna hitam kemerah-merahan yang ditumbuhi bulu-bulu, ya. Dan ini merupakan hikmah Allah yang lain, ya. Kalau tadi sudah dikatakan bahwasanya semua nabi pernah menggembala domba, dan yang kedua adalah semua nabi memiliki tanda kenabian di punggung sebelah kanan berupa daging menggumpal berwarna hitam kemerah-merahan yang ditumbuhi bulu-bulu halus, ya. Kalau misalnya orang sekarang bilangnya seperti tompel, seperti itu, ya. Tapi ingat, ya, ini hanya berlaku pada nabi-nabi, dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, sudah ditutup risalahnya. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang memiliki tanda tompel atau tanda daging menggumpal di punggung sebelah kanan, ingat, itu bukan nabi, jangan dibuat-buat, ya. Kemudian anak-anak sekalian, setelah itu Bahiro memanggil Abu Thalib, ya. Dipanggil Abu Thalib, ya. Kata Bahiro, siapa wali anak ini? Maka Abu Thalib menjawab, saya ayahnya. Mana mungkin kamu ayahnya, kata Bahiro. Anak ini ayahnya meninggal ketika berusia 6 bulan di dalam kandungan. Ibunya meninggal ketika dia berusia 6 tahun. Kemudian dirawat sama kakeknya, dan kakeknya meninggal ketika usianya 8 tahun. Dan jika benar, maka kau adalah pamannya. Lalu Abu Thalib menjawab, bagaimana kau tahu? Bahiro menjawab, dari kitab kami, dari kitab Injil, ya. Saat itu Bahiro, ya, masih memegang teguh agama yang diajarkan oleh Nabi Isa, masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menganut ajaran Trinitas seperti bagaimana agama Nasrani yang saat ini. Jadi Bahiro masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saat itu Islam belum disyariatkan karena Nabi masih kecil, ya, belum diangkat menjadi nabi. Seandainya pun Bahiro itu hidup sampai zaman Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, ya, kemungkinan besar Bahiro juga akan memeluk Islam. Kemudian anak-anak sekalian, ya, diperintahkan oleh Bahiro kepada Abu Thalib agar membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Kenapa? Karena apabila Nabi Muhammad, ya, didapati oleh orang-orang Yahudi, maka para orang Yahudi pasti akan membunuhnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau, ya, para nabi diutus dari suku bangsa selain bangsa mereka. Kemudian anak-anak sekalian, ya, yang terakhir, ya, yaitu ketika usia beliau 15 tahun. Ini merupakan salah satu pendidikan mental bagi Nabi Muhammad, ya. Usia 15 tahun, ya, beliau ikut membantu pamannya dalam peperangan, ya, saat itu melawan suku Hawazin, ya. Suku Hawazin merupakan salah satu suku besar yang ada di Arab Saudi. Jadi suku Quraisy melawan suku Hawazin, ya. Peperangan ini terjadi karena ada salah satu suku yang melanggar bulan-bulan haram, ya. Melanggar bulan-bulan haram. Jadi ketika bulan-bulan haram, kita, ya, manusia dilarang untuk berperang, dan mereka, ya, suku Hawazin melanggar sehingga suku Quraisy berperang melawan suku Hawazin, dan Nabi Muhammad bertugas sebagai penyedia anak panah bagi pamannya Abu Thalib, ya. Seperti itu, ya, penutup daripada pembahasan sirah nabawi kita tentang pesantren kilat hari ini, ya. Semoga dapat dimengerti. Ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada yang salah, itu karena kekurangan ilmu Ustadz sendiri. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.